Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini sesuai request kalian, kita akan bahas saham PTBA, satu saham yang bergerak di bidang batubara milik negara, dan seperti yang kalian tahu, pendapatannya naik besar gitu ya, labanya naik besar juga. Dan sebelum lanjut untuk pembahasannya, kalian bisa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita mulai aja. Dan seperti biasa di sini sudah ada satu gambar buat cover, dan pastinya kalian sudah langsung ngerti gitu ya bahwa PTBA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang batubara gitu ya. Sejarahnya seperti apa? Kita masuk ke sekilas perusahaan. Jadi PTBA itu nama awalnya adalah PN Taba. PN Taba itu muncul ketika kita baru-baru aja merdeka ya, 5 tahun setelah merdeka. Jadi langsung dibuatlah namanya PN Taba ini, perusahaan nasional, mana nih singkatannya? Pertambangan Nasional, Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam. Jadi cukup panjang namanya teman-teman ya, Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam. Karena mungkin mereka masih bawa kata arangnya gitu ya, batubara itu lekat dengan arang. Tapi kemudian tahun 81 atau 30 tahun kemudian mulai berubah, dari PN Taba berubah menjadi PT ya, bukan lagi PN, istilahnya berganti menjadi PT Bukit Asam saja, Persero. Dan akhirnya tahun 2002 gitu ya, PTBA pertama kali melantai di Bursa Efek menjadi PTBA Tbk. Itu adalah sekilas perusahaan ini. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan tambang negara yang sebenarnya sudah beroperasi lama sekali, bahkan bisa dikatakan kalau kalian baca di websitenya, dia sudah mulai beroperasi ini sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi di masa kolonial, sebelum dibentuk PN Taba ini sudah ada pertambangan batu baranya. Kemudian dilanjutkan menjadi PN Taba, PTBA, baru PTBA Tbk. Nah, kita langsung bahas ke kinerja perusahaannya ya. Perusahaan ini berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar. Secara year on year tuh naik 68,8%. Grafiknya akhirnya menjulang seperti ini teman-teman ya. Jadi kenaikan harga acuan batu bara ya, krisis energi yang dimulai di pertengahan tahun 2021 itu menyebabkan harga dari batu bara ini melonjak, dan otomatis PTBA mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga batu bara. Karena di tahun 2020 itu harga batu bara itu acuannya kecil sekali teman-teman ya, pernah berada di bawah 50 bahkan. Jadi ketika naik sampai sekarang, kondisi sekarang itu masih di angka 300-an kalau kita lihat kontrak di kayak Newcastle gitu ya. Tentu saja perusahaan seperti PTBA dan batu bara lain itu mengalami untung besar gitu ya, karena lonjakan permintaan tersebut gitu. Dan di tahun 2020 mereka mencatatkan pendapatan 17 triliun, efeknya sekarang di 2021 menjadi 29,261 triliun. Jadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Bagian pendapatannya kita coba cek lebih detail. Jadi memang terjadi kenaikan baik pendapatan dari pihak berelasi maupun pihak ketiga, di mana pihak berelasi naik 50%, sementara dari pihak ketiga naik lebih dari 50%, ini sekitar 60 sampai 65% lah ya. Selanjutnya kita cek penjualannya ya. Penjualan batu bara itu dari kuartal 1 2021 sampai kuartal 3 itu memang terus mengalami kelonjakan permintaan gitu ya. Kita lihat dari 5,9 juta ton, 7 juta ton, 8 juta ton, terakhir di kuartal 4 ini 7,5 juta ton, sehingga totalnya dalam setahun kurang lebih PTBA itu melakukan penjualan batu bara sebesar 28,4 juta ton. Dari 28,4 juta ton ini, 58%-nya adalah memenuhi kebutuhan domestik ya, dipakai untuk PLN, Mines ID, banyak nanti di belakang kayaknya ada, saya coba capture juga. Dan sisanya 42%-nya adalah ekspor. Jadi PTBA ini selain memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri, juga melakukan ekspor gitu ya ke negara-negara yang dituju. Dan selanjutnya adalah terkait penjualan. Nah ini dia teman-teman, dari siapa sih yang menggunakan batu bara dari PTBA ini, customer-customernya. Kita bisa ngelihat di sini kebanyakan dari Persero ya, yang di sisi kiri ini. Di sisi sini kita bisa lihat ada PLN ya, ada Mine ID, ada PT Pupuk Sriwijaya,
kemudian Semen Batu Raja, PT Antam juga menggunakan batu bara yang disuplai dari PTBA gitu ya. Dan di pihak berelasi ini juga ada Main ID Trading Pty Ltd, artinya ini adalah untuk ekspor gitu ya. Indometal Corporation Pty Ltd berarti melakukan ekspor juga gitu ya. Dan mereka jumlahnya besar nih teman-teman ya, di mana beberapa customer di sini itu transaksinya lebih dari 10% total pendapatannya PTBA gitu. Jadi cukup banyak ya customer-customer memang yang menggunakan PTBA, bukan hanya yang sesama perusahaan negara. Nah, selanjutnya adalah laba bersih. Laba bersihnya itu melonjak tajam ya, dari 2020 ke 2021 itu naik 233%. Jadi memang bener-bener gemuk banget ya laba bersihnya PTBA. Kenapa? Karena memang dari sisi aktivitas operasi kita bisa asumsikan sama gitu ya dari tahun 2020 dan tahun 2021, tapi cuman perbedaannya adalah kenaikan harga batu bara yang melonjak tajam ya. Jadi kenaikan itu dimanfaatkan dengan baik oleh PTBA untuk mensuplai kebutuhan batu bara dengan lebih banyak lagi di harga yang mahal itu. Nah, itu menyebabkan laba bersih perusahaannya melonjak tinggi sampai 8 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 di mana laba bersih mereka hanya 2,4 triliun. Jadi kenaikannya sangat-sangat signifikan di sini. Lanjut kita bahas ekuitasnya teman-teman. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan ekuitasnya PTBA itu bagus ya. Naik turun sedikit, tapi secara tren jangka panjang kita bisa melihat terjadi kenaikan ekuitas yang stabil gitu ya. Dan di tahun 2021 ROE-nya mencapai 32,87% gitu ya, dan ekuitasnya PTBA sekarang itu sudah mencapai 24 triliun teman-teman. Ini jumlah yang cukup besar gitu ya, dengan ekuitas sebelumnya ada di sekitar hampir 17 triliun naik ke 24 triliun. Grafik ROE-nya sendiri pun kita lihat di tahun 2020 kecil ya, kemudian di tahun 2021 naik signifikan menjadi 32,8%. Tentu ini sebuah capaian ROE yang sangat baik dan menyenangkan buat para stakeholder-nya gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke liabilitasnya PTBA ya. Jadi kita bisa melihat perusahaan ini secara jangka panjang utangnya kecil sekali, 4 triliun dibandingkan dengan ekuitasnya tadi mencapai 24 triliun, dan total liabilitasnya 11 triliun, tapi jangka pendek ini juga akan segera dibayar. Dalam jangka pendek nanti kita akan lihat di belakang ya, setara kasnya juga gemuk. Jadi secara keuangan utang, rasio utang, PTBA ini sangat-sangat sehat gitu ya. Lanjut ke aset perusahaan. Aset perusahaannya tumbuh 50% ya, dari 24 triliun menjadi 36 triliun. Dengan kita lihat grafik pertumbuhan asetnya pun cukup baik gitu ya untuk PTBA ini. Dan dalam jumlah aset yang sudah mulai besar ini, tentu saja ke depan dengan kasnya mereka yang besar juga, nggak heran perusahaan ini mulai berusaha untuk mendiversifikasi ke produk-produk yang lain. Nanti di belakang akan kita bahas juga. Nah, aset perusahaan ini tadi saya bilang ya, jumlah kas dan setara kasnya itu besar 4,39 triliun, dan secara umum aset lancarnya itu 18 triliun. Jadi aset lancar itu aset-aset yang mudah diuangkan gitu ya, menjadi cash kalau diperlukan. Jumlahnya tebal teman-teman ya, 18 triliun. Makanya tadi saya bilang kalau dibandingkan dengan utangnya dia ya, yang jangka panjang maupun jangka pendek itu jumlahnya kecil gitu. Perusahaan ini tergolong perusahaan yang sangat sehat. Lanjut adalah profitability. Ini yang menarik ya, bagaimana dengan kenaikan harga batubara benar-benar membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya. Profitability-nya si PTBA di tahun 2020 itu kecil sekali ya, kecil sekali. Harga di tahun itu memang rendah, ditambah dengan banyak sekali sentimen negatif bahwa PTBA dan perusahaan batubara lainnya adalah sunset industri ya. Mereka ini akan nggak dipakai lagi di masa depan, sehingga tekanan-tekanan itu membuat profitability-nya PTBA menurun memang ya. Tapi di tahun 2021 once again sekali lagi mereka menunjukkan mereka belum tamat dengan kenaikan aset ya, kenaikan pendapatan, kenaikan laba yang fantastis di tahun 2021. Profitability-nya pun naik, gross profit margin-nya adalah 52%,
Kemudian net profit marginnya 31,7%. Secara 5 tahunan gitu ya, average dari net profit marginnya adalah 18,68%. Jadi ini jagaan yang cukup menarik ya. Padahal kalau kita ngelihat ya, profitability si PTBA ini ya dari tahun 2016 itu yang menarik adalah hanya besar di 2016 sampai 2021. Ini 4 tahun terakhir ini earning per share-nya kecil teman-teman ya, kecil. Dan kita bisa melihat bahwa earning per share di tahun ini ya, ini itu EPS teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Tadi saya sempat agak lupa nih, ini adalah EPS ya, earning per share. Nah, di tahun 2021 EPS-nya PTBA itu adalah yang tertinggi dari 5 tahun terakhir teman-teman. Oke, lanjut kita bahas apakah sekarang PTBA masih murah. Sebenarnya kalau apakah PTBA masih murah itu saya mungkin akan bilang agak sedikit sudah terlambat karena sudah naik tinggi. Idealnya teman-teman itu bisa dapat harga di sini ya, di 2.500-an gitu ya. Tapi kalau fresh entry sebenarnya agak sulit, kecuali teman-teman harus ngatur strategi supaya kalian bisa maintain harga kurang lebih di 2.500 sampai 3.000. Nah, strateginya seperti apa? Tentu kalian perlu money management ya. Di kapan video nanti kita akan coba bahas gimana sih cara saya mengatur money management, sehingga kalaupun saya beli atas, saya masih punya kesempatan untuk beli bawah dan memaintain harga di harga yang reasonable gitu ya, di harga yang pas untuk kita jaga gitu. Jadi kalau dengan min per 5 tahunannya ya, PTBA itu sudah hampir mencapai targetnya ya, kurang lebih di harga 5.000 gitu ya. Jadi apakah teman-teman tertarik dengan harga sekarang 3.800 mencapai 5.000 itu kurang lebih dapat berapa ya? 30% ya. Kalian tertarik nggak dengan 30% ini gitu ya? Atau opsi 2 ya, kita nggak tahu selama libur lebaran ini ada berita apa dari global terkait batu bara. Siapa tahu koreksi dan dia turun ya ke 3.000. Teman-teman boleh manfaatkan itu untuk mulai nyicil saham PTBA ini gitu ya. Tapi kalau dari sini kita bisa ngelihat sudah di atas harga wajarnya ya, plus 1 dari min PE-nya. Jadi ini sudah di atas harga wajar rata-ratanya. Selanjutnya, apakah PTBA sudah murah atau masih murah di sini sebenarnya ya? Itu PBV dari PTBA sekarang itu adalah 1,3 kali teman-teman. 1,3 kali dengan PER-nya 3,9 kali. Ini tentu masih kekecilan dengan capaian pendapatan PTBA di tahun 2021. Apalagi kalau di tahun 2022 harga batu bara itu masih tetap tinggi, maka 2 tahun berturut-turut PTBA akan punya pendapatan yang besar banget teman-teman ya. Ini kita bisa melihat ya dari PBV-nya ya. 5 tahun terakhir PBV PTBA ya itu tertinggi di tahun 2018 mencapai 3 kali ya, 3 kali teman-teman. Dengan PER-nya di tahun 2018 itu mencapai 10 kali, sedangkan PER sekarang itu masih 3 kali ya. Ya ini sih subjektivitas saya ya, bahwa saya sih menilai meskipun batu bara ini sudah mulai panas gitu ya, sudah mulai muncul lagi berita soal ESG lagi ya, tapi saya melihat pesta batu bara itu belum selesai, masih punya kesempatan untuk rally sekali lagi ya, rally ya. Makanya kalau saya targetin PTBA ke 5.000-an itu masih sangat-sangat wajar sekali sih sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memaintain harga supaya dapat harga rata-rata yang bagus, dan nanti kalau ke 5.000 profit kita bisa lebih tebel aja sih. Masalahnya cuma di situ sebenarnya. Oke. Selanjutnya adalah pergerakan harga. Ya ini di tahun terakhir PTBA sudah naik 57%, 3 bulan terakhir naiknya 32%. Jadi kalau kalian collect mulai awal tahun itu sudah untung 32% teman-teman. Secara dividen, dividen yield di tahun lalu, ini tahun ketika dia memang lagi seret ya, tahun 2020, cuman 2%, payout rasionya pun hanya 36%, tapi nanti di belakang kan kita coba bahas ya, kira-kira berapa sih dividen PTBA yang bisa kita harapkan di tahun 2022 ini. Ini perbandingan dengan kompetitor teman-teman, di mana di sini bisa kita melihat ya, PTBA itu berada di harga yang masuk akal gitu ya, kalau kita compare dengan ITMG dengan ADRO. Di sini Indi terlihat mahal ya, PER-nya dia 17 kali, sementara PTBA, ITMG dan ADRO setara lah ya, 5,5, 4,7 ya, hanya beda dikit. It's okay gitu ya. Lalu untuk PBV-nya, kalau kita lihat PBV-nya itu rata-rata memang di 1,x ya.
PTBA 1,8, ITMG juga 1,8, Adaro 1,6, Indi 1,2. Jadi rata-rata memang perusahaan batubara ini masih di PBV 1 komaannya gitu ya. Dan kalau mereka kembali naik ke PBV-nya dia yang 3 kali, 4 kali, tentu harganya bisa naik berkali-kali lipat lagi. Bigger bahkan ya. Kemudian secara profitability kita ngelihat PTBA juga yang tertinggi 52,9%. Meskipun setelah jadi net profit margin ya, net profit margin yang terbesar adalah ADRO ya, ADRO. Kemudian untuk manajemen effectiveness, ROA-nya PTBA dan ROE-nya itu lumayan lah ya, mereka kalah dikit dari ITMG. Jadi ITMG yang terbaik untuk masalah ROA dan ROE. Tapi PTBA bagus juga ya, karena nggak terlalu beda jauh seperti ADRO misalnya untuk ROA gitu ya. Apalagi Indi ya, Indi ini juga malah terlalu kecil ya. Mereka memang baru turn around gitu untuk Indi. Oke, itu perbandingan dengan kompetitor. Secara pengelolaan bagaimana sih PTBA, dan menariknya adalah PTBA ini sebagai sebuah perusahaan negara ya, itu untung dari dulu tuh emang udah biasa untung dan dikelola dengan cukup baik. Tahun 2020 mereka certified manajemen anti swap dengan ISO 37001 ini. Inisiatif yang sangat bagus gitu ya, karena kebetulan saya pernah mengikuti serangkaian audit ISO dan itu audit yang profesional yang benar-benar harus kita mengikuti semua standar dengan baik, dan itu di-maintain, dikelola secara reguler teman-teman. Jadi saya lihat di sini PTBA pun nggak banyak kasus gitu ya, nggak ada kasusnya seperti dengan BUMN lain ya mungkin ya, yang sering kita lihat ada kasus korupsi dan lain-lain. PTBA jauh dari itu sih sejauh ini yang saya tahu gitu. Dan mungkin teman-teman tahu berita lain boleh juga tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Nah, prospek ke depan gimana sih? Oke, kita udah ngelihat performanya tahun 2021 ya, turn around, berubah berbalik arah yang demikian kencang ya, dari laba kecil menjadi laba besar. Tadi kita udah ngelihat juga ya bagaimana mereka tumbuhnya luar biasa di tahun 2021. Tetapi kalau kita ngomongin prospek, maka kita mikirin jauh ke depan. Dan perusahaan energi seperti batubara ini memang sentimen energi kotornya memang tinggi teman-teman, sehingga faktor energi yang lebih ramah lingkungan itu diperlukan untuk dipikirkan oleh manajemen PTBA ya, bagaimana mereka bisa mendiversifikasi produk, mungkin hilirisasi batubara dan lain-lain, sehingga ke depan mereka masih bisa tetap eksis. Tetapi saya sendiri percaya ya bahwa sulit sekali untuk menggantikan energi lain, terutama batubara ini. Ya kenapa? Karena batubara ini adalah energi termurah teman-teman ya. Jadi nggak gampang menggantikan yang murah, itu nggak gampang. Apalagi kalau kita ngomongin nanti berefek ke harga jual produk gitu ya. Misalkan sekarang nih PLN pakai batubara. Lalu tiba-tiba mereka ganti nih dengan sumber energi lain yang bersih dan harganya mahal. Berapa harga PLN yang bisa dijual oleh negara ke masyarakat? Apakah nggak akan ngamuk ya? Nggak akan protes gitu ya masyarakat ketika kita ngelihat PLN harganya naik tinggi gitu. Nah itu menurut saya adalah resiko yang menghambat batubara itu menjadi hilang gitu ya. Dan atas dasar itu saya pikir bahwa sulit sih untuk menggantikan batubara sekarang ini sampai beberapa tahun ke depan, kecuali ada sumber energi bersih yang murah, itu beda cerita. Performa di masa lalu stabil bertumbuh, saya rasa iya ya. Jadi meskipun harganya naik turun acuan batubara, tapi so far kinerjanya batubara di PTBA itu sangat-sangat stabil. Menaikkan laba di masa depan, ya tentu ini bergantung daripada harga acuan batubara, tapi dalam rangkaian krisis energi, perang, Ukraina, Rusia, dan lain-lain, saya rasa sih 1-2 tahun ke depan harga batubara itu akan cukup tinggi gitu ya. Dikelola oleh orang kompeten, ya kita bisa melihat bagaimana PTBA itu terus mendapatkan profit, means mereka juga dikelola oleh orang-orang yang baik yang bisa mengeksekusi planning menjadi kenyataan gitu. Prospek ke depan gimana? Ini yang tadi ya, bahwa batubara itu masih jadi energi termurah, jadi sulit memang ya untuk mencoba menggantikan dengan energi bersih, karena itu nanti rantainya itu bisa banyak teman-teman, dampaknya itu bisa banyak kalau benar-benar full menggunakan energi bersih. Kemudian PTBA itu mau jadi perusahaan energi dan kimia, ini yang menarik ya. Kalau misalkan PTBA bisa membuat diversifikasi operasi bisnis, bisa membuat
corong baru ya, pendapatan baru dari industri kimia itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Sehingga mereka nggak murni cuman dari corong batu bara, mereka punya dari kimia misalnya yang bisa menyumbang pendapatan yang bisa bersaing dengan hasil dari batu bara. Tentu ini jangka yang panjang, tapi kita bisa ngeliat ini sebagai inisiatif yang bagus dari manajemen supaya mereka punya diversifikasi bisnis. Ya ini dia ya, Presiden Jokowi juga udah menghimbau krisis energi masih bisa berlanjut, jadi kita harus siap-siap, dan krisis pangan dan lain-lain. Tentu ini faktor yang bisa membuat harga batu bara tetap stabil tinggi gitu ya. Meskipun nanti akan di tengah jalan tuh banyak berita-berita intervensi soal China mengintervensi harga batu bara dan lain-lain, itu hal yang wajar gitu ya. Tapi saya lihat secara umum 2022, 2023 ya, itu masih tentang krisis energi. Dan batu bara bisa mengambil keuntungan di sana. Ini ada gambar yang menarik ya, sunset dan sunrise. Sunset itu matahari terbenam, sunrise itu matahari terbit gitu ya. Banyak orang bilang, wah tahun 2020 ya itu paling cukup tinggi banget ya sentimennya, bahwa batu bara itu akan ditinggalkan. Ini akan jadi ESG ya, energi yang bersih, yang ramah lingkungan. Tiba-tiba terjadi krisis energi di tahun 2022 dan yang sunset itu seolah-olah berubah menjadi sunrise. Nah, di sini tuh saya pingin membagikan pendapat saya tentang sunset dan sunrise ini dalam batu bara. Jadi, dalam batu bara itu sebenarnya kita nggak bisa melihat kapan terjadinya krisis energi seperti tahun 2021 kemarin. Sulit sekali teman-teman ya. Kita bisa ngomong 10 tahun sekali, super cycle commodity dan lain-lain, tapi pada faktanya sulit untuk melihat kapan terjadinya sebuah krisis energi. Dan kalau kalian menginvestasikan komoditas gitu ya, saham-saham komoditas dari jauh-jauh hari ya, suatu saat mungkin naik, tapi itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Seperti yang tadi kalian lihat ya, dari tahun 2017 sebenarnya PTBA growth-nya mulai sulit, pendapatannya juga kecil. Tapi baru di tahun 2021 ini cuan lebar gitu ya, profitnya besar karena terjadi krisis energi dan batu bara mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sana. Nah, 2022, 2023 saya lihat krisis energi itu sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani gitu ya. Dan itu yang menyebabkan saya optimis harga batu bara masih akan stabil di harga yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan PTBA bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Dan tentu saja dalam perjalanan nanti akan muncul banyak sekali intervensi ya, seperti China gitu ya, yang ingin mengintervensi harga batu bara supaya lebih murah gitu. Itu hal yang wajar. Jadi dalam perjalanannya akan ada seperti itu, naik turun, tapi secara jangka menengahnya ya, 1-2 tahun ke depan saya melihat perusahaan-perusahaan batu bara itu akan mendulang profit gitu ya. Kemudian krisis energi tadi udah. Nah, ini proyeksi pendapatan dan dividen ya. Jadi pertama adalah penjualannya ya. Penjualannya saya proyeksikan naik 10%, sehingga di tahun 2022 Q1 nanti ya itu bisa mencapai 6,5 juta ton. Komposisinya sih saya rasa tetap ya, 58% domestik dan 42% ekspor. Dan dividen yield-nya ya saya asumsikan kita bisa mendapatkan 11-14%. Jadi ini THR ya, THR lah, karena THR yang tertunda gitu ya, karena kita udah lebaran duluan, mereka belum RUPS, tapi nanti setelah RUPS mereka rapat, saya ekspektasikan bisa dapat sekitar 11-14% ini. Kemudian kesimpulan yang terakhir teman-teman, jadi dari sini ya, dari hasil analisa pembahasan kita, saya melihat bahwa fundamental daripada PTBA itu sangat kuat ya, kuat dan keuangannya sehat. Jadi ini dua hal yang sangat baik kalau teman-teman ingin menginvestasikan di pasar saham ya. Pilih perusahaan yang fundamental kuat, keuangannya sehat. Batu bara ini masih merupakan sumber energi murah teman-teman. Jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan, energi murah itu membuat punya daya tawar ya. Dan mengganti energi murah ke energi yang bersih itu butuh biaya yang mahal. Memang kita sayang bumi kita gitu ya, sayang bumi, tapi mau gimana ya, menggantikan sumber energi itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan gitu. Itu prosesnya pasti akan panjang dan sulit gitu di dalam prosesnya nanti. Perusahaan ini punya rencana diversifikasi bisnis ya, tadi mereka mau expand ke bisnis di industri kimia. Jadi ini bagus kalau suatu saat mereka punya
industri kimia yang besar juga, maka 50-50 lah ya. Batu baranya jalan, kimia jalan, tentu menarik banget gitu ya. Kemudian berapa sih fair value-nya harga yang perlu kita maintain? Kalau menurut saya itu 2.800 sampai 3.200. 2.500 malah lebih bagus lagi gitu ya. Kita bisa maintain di harga-harga ini. Jadi kalau kalian memutuskan untuk beli di harga sekarang yang sudah cukup mahal, kalian harus pikirkan gimana caranya bisa memaintain harga. Nanti kalau PTBA turun, kalian punya average di harga ini. Target harganya gimana bang? 5.000 sampai 6.000 ya. Udah deket dan saya optimis akan bisa mencapai harga di 5.000 sampai 6.000 ini. Gitu teman-teman dari pembahasan kita untuk saham PTBA kali ini. Semoga bermanfaat. Nah itu dia teman-teman hasil pembahasan kita untuk saham PTBA. Kita sudah bahas laporan keuangannya, pendapatannya, laba bersihnya naik tinggi, dan prospeknya ke depan di tengah-tengah faktor ESG gitu ya, energi yang lebih bersih seperti apa. Dan semoga video ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang tertarik di invest gitu ya, di perusahaan batubara secara khusus di PTBA. Tetap lakukan analisa kalian sendiri karena itu penting banget buat investor gitu ya sebelum berinvestasi di pasar modal. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau kalian punya ide enaknya habis ini kita bahas sama apa lagi, tulis di kolom komentar dan kita tampung dulu. Siapa tahu akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you guys. Bye-bye.